Kita disiksa oleh ketidakpastian karena menunggu tadi. Kapan Presiden Jokowi berjarak? Itu namanya siksaan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul. Tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalan. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah. Aparat justru bisikin aja pada wakil presiden. Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Tadi Ubed kasih kritik bahwa mahasiswa yang bisa diandalkan untuk memulai perubahan buruh kurang. Fakta minggu lalu, Jumhur teriak keras dan semua sosial media. Kalau PPATK masih mengunci rekening, buruh akan melakukan narik uang. Tiba-tiba dalam 32 jam saya hitung dibatalkan itu karena suara dari Jumhur Hidayat. Jadi jelas keadaan ini memungkinkan kita mengatakan semua suara kami itu relevan karena di dalam organisasi ini ada yang berpikir tajam. Indrajit ucapkan satu upaya untuk melihat prospek global politics. Mulyadi menerangkan dengan bagus apa sebetulnya sumber kerusakan kita. Antoni mengucapkan dengan fasih data-data yang memungkinkan kita tahu bahwa pada akhirnya akan ada crash. Kapan itu? Ketika kesulitan ekonomi crossfire dengan tekanan politik. Idenya sempurna tuh. Jadi betul tadi, siapa tadi yang ngutip Alice in the Wonderland? Snow White. Betul. Kita mengajukan pertanyaan pada Putri Salju. Mirror, mirror on the wall. Who is the smartest one of all? Hai, cermin di dinding. Siapa yang paling pinter di antara yang ada? Kata si cermin, kabinet merah putih paling pinter. Tapi masih ada kami di atasnya. Saya hanya mengutip Alice in the Wonderland ya. Bacaan anak-anak saya. Bacaan saya waktu masih anak. Karena yang diterangkan oleh Antoni, diterangkan oleh Indrajit, diterangkan oleh Mulyadi, diterangkan oleh teman-teman semua itu. Menunjukkan kualitas berpikir kita. Yang gak ada dendam pada manusia. Tapi kita dendam terhadap kebijakan yang dibuat oleh beberapa manusia. Ada yang kutip tadi soal Puyi. Anak kecil yang kemudian jadi raja di Cina tuh. Dan itu yang menyebabkan kerajaan Ming itu tumbang. Tapi untung wajah anak kecil itu kita tidak lihat di ruangan ini. Kosong. Tapi buat saya Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi ketika menyodorkan anak kecil itu. Dia tidak melanggar konstitusi. Yang dia langgar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia mesti dipenjara karena itu. Menyuruh anak-anak bermain di wilayah orang dewasa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu keadaan kita hari ini. Kalau kita coba bikin refleksi yang lebih tajam lagi. Semua udah ucapkan itu dengan dalil yang kuat bahwa mengambil jarak dari penjahat adalah keputusan moral. Harusnya jadi keputusan moral, bukan keputusan politik. Pak Prabowo terpilih secara elektoral, dia punya kekuatan elektoral. Tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil transaksi politik. Bisa nggak dia ubah itu dari kekuatan elektoral menjadi kekuatan moral? Itu yang kita perlu beritahu pada presiden. Anda menang secara elektoral, tetapi ada masalah moral di situ. Maka bring moral back into politics. Kita mau itu supaya jarak itu terjadi. Nah kami adalah kekuatan melalui perspektif moral itu. Kita nggak punya masa. Tapi keterangan-keterangan yang diucapkan oleh emak-emak, diucapkan oleh BEM, diucapkan oleh jurnalis, diucapkan oleh masyarakat sipil, diucapkan oleh mereka yang sedang mengibarkan bendera One Piece. Semuanya adalah moral call pada Presiden Prabowo. Karena tadi masih ada harapan. Coba saya ulas secara lebih sedikit teoritis supaya saya terhindar dari delik ya.
Refleksi 80 tahun Indonesia. Apa itu Indonesia? Refleksi 1 tahun Presiden Prabowo dan Oktober nanti. Presiden Prabowo memegang kendali kebijakan. Karena itu dia adalah objek kritik. Kita adalah subjek. Warga negara itu subjek. Tapi Indonesia tidak mungkin kita jadikan objek kritik. Karena dia ada dalam kedudukan objektif yang tidak kita kuasai. Kebijakan adalah objek kritik kita karena kita kuasai. Bahasa Inggris kurang mampu untuk menerangkan bahasa Jerman yang membedakan antara Gegenstand dan Objekt. Ada yang belajar di Jerman enggak? Gegenstand artinya objek yang ada di pikiran kita karena itu kita kendalikan. Objek, OBJEKT itu objek yang tidak ada di dalam kendali pikiran kita. Indonesia tidak ada dalam kendali pikiran kita. Tapi kebijakan Presiden Indonesia ada di dalam kendali kepentingan kita. Agak teoritis ya. Jadi kalau kita bayangkan apa yang akan terjadi sebagai Indonesia nanti di dalam 5-10 tahun ke depan. Sesungguhnya kita hanya mampu dekati itu secara intelektual. Secara intelektual. Buat terjadi realignment di Eropa. Buat terjadi realignment di Indo-Pasifik. Kita bisa bayangkan itu di dalam pengetahuan kita tentang global issue, global politics. Berapa bulan lalu di situs pemerintah Amerika ada negara baru yang dideklarasikan secara virtual. Namanya Sunda Baru. Jadi Amerika mencoba memetakan secara virtual harus ada negara baru yang di dalam konsepsi dia ada di dalam genggaman dia. Dia sebut Sunda Baru. Itu adalah persekutuan antara Malaysia, Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Indonesia Timur tidak dianggap. Jadi artinya tadi yang disebut tadi potensi secessionism, potensi federalisme ada di dalam pikiran para strateg hubungan internasional di Amerika. Hal yang sama kita baca juga dalam situs Australia. Bahwa Indonesia itu dibelah secara virtual. Artinya aliansi antara Amerika dan Australia sudah punya semacam kesepakatan untuk melihat masa depan 20-30 tahun ke depan itu. Jadi kita coba lihat pergumulan politik kita dari perspektif global politics yang tidak mungkin secara objektif kita kendalikan. Tetapi kepemimpinan Presiden Prabowo dengan sendirinya objek dari pengendalian kita. Karena hubungan legitimasi tadi. Nah kita coba bikin proyeksi. Apa yang akan terjadi 1 tahun setelah Presiden Prabowo memerintah. Pasti kesulitan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari ke depan. Jadi konstatasi Pak Antoni sangat mungkin dijadikan alasan untuk menguji legitimasi Presiden 90 hari ke depan. Sangat mungkin, sangat dekat. Pembicaraan kita hari ini disiarkan streaming lewat Edi Mulyadi dan beberapa YouTuber. Real time pembicaraan kita di sini dibaca oleh investor dunia yang mau masuk ke Indonesia, mau masuk ke Danantara segala macam, yang lagi nongkrong minum kopi di Singapura, di Orchard Road atau di Ginza di Tokyo. Mereka saling kirim-kirim WA. Lu denger nggak uraian Antoni? Si investor Jepang bilang begitu pada temannya yang dari Paris, bicara investor dari Qatar. Gila tuh, kami tuh mengulas dan mengulit secara tajam. Berarti ada masalah besar di situ. Real time kondisi investasi itu udah berubah. Setelah Antoni ngomong, setelah Indrajit ngomong, setelah Mulyadi ngomong. Jadi bayangkan misalnya keterangan 3 akademisi bisa membatalkan niat investasi dari mereka yang udah parkir uangnya di Singapura. Tinggal menunggu apakah Prabowo mau mengambil moral call untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi. Itu ditunggu investor detik ini real time. Begitu dunia interconnected. Tidak ada isu yang tidak diketahui oleh internasional. Sementara kabinet mesti tunggu mingguan untuk bersidang. Jadi kita lihat kecepatan informasi itu adalah alat revolusi yang paling memungkinkan. Tapi sekali lagi kita punya semacam keinginan untuk ya Pak Prabowo selesaikan dong problem-problem di masa lalu itu. Election bisa berbeda dengan decision. Prabowo memenangkan election tapi decisionnya itu ditunggu justru. Anda punya kapasitas karena hasil elektoral. Sekarang Anda punya kapasitas juga untuk menunjukkan jarak moral Anda dengan rejim sebelumnya. Kan simple logiknya seperti itu. Jadi teman-teman kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita betul-betul ada di dalam kondisi yang dengan sedikit picu kecil ambruk. Soal tadi, soal kepercayaan. Apalagi kepercayaan mak-mak. Disebutin 5,12% growth. Dengan susah payah pemerintah menerangkan. Itu memang benar. Tetapi Bima Yudhistira dari Selius mengirim surat ke PBB.
Dan PBB menjawab, oke, kami akan riset kembali 5,12 itu masuk akal apa tidak. Investor yang saya ceritakan tadi, yang sekarang lagi ngopi di Orchard Road itu, nggak perlu nunggu PBB jawab. Dia tahu bahwa kami lebih dia percaya daripada hasil sidang kabinet. Logik dari data itu. Jadi kalau dikatakan tadi, apa sumber subversi yang bisa menggoyah kepemimpinan Prabowo? Bukan gerakan massa, bukan gerakan buruh, bukan gerakan mahasiswa. Tapi data kecil itu yang bisa dibaca. Mungkin sekarang itu running text dari Bank Indonesia diperhatikan terus oleh investor. Kapan kita intervensi supaya rupiah itu jatuh? Gampang. Financial market itu sangat peka terhadap 1-2 pikiran yang tiba-tiba di-upload dan merasa ini yang gue tunggu untuk memutuskan invest atau tidak. Kita ada dalam kondisi itu. Dan saya kira Presiden Prabowo juga mengerti kondisi itu. Dari sumber yang lain. Mungkin juga dari sumber teman-teman yang ada di sini. Dari Jumhur, dari Syahganda. Yang berupaya untuk membantu perspektif tapi tetap dengan jarak moral tuh. Syahganda, Jumhur, saya tahu gak mungkin terbalik. Jadi kecurigaan itu betul-betul harus kita pastikan hasil analisis rasional kita. Ya saya tahu orang mengatakan Rocky Gerung itu pesimis terus. Sementara kabinet, menteri-menteri bilang harus optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Kabinet optimis yang irasional. Udah. Karena kita bikin kalkulasi. Jadi sebetulnya kalau Presiden Prabowo mendengar uraian di sini. Dia harusnya punya moral call untuk mengatakan saya paham apa yang diucapkan oleh kami. Dan itu yang saya inginkan. Tapi tolong bersabar Pak Gatot. Tunggu momentum. Tolong bersabar Said Didu. Tunggu siasatku. Tambahkan sabarmu Pak Lanyala. Karena aku lagi menyusun strategi. Saya membayangkan Prabowo bicara itu di dalam hatinya. Dan kesempatan seperti ini jadi pengukur antara siapa yang menginginkan Indonesia bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam keadilan. Dan siapa yang hanya mengendus-ngendus jabatan dan berupaya untuk menempel pada kekuasaan. Jadi bagus betul hari ini ada refleksi dan kita tahu bahwa setiap refleksi tidak harus menghasilkan aksi. Tidak harus menghasilkan aksi. Tapi refleksi yang bermutu hanya didasarkan pada kemampuan kita dan keinginan kita untuk membuat aksi itu tiba secara mendadak. Nah kemendadakan itu yang saya duga ada di dalam banyak kelompok. Kelompok jurnalis sedang mempersiapkan kemendadakan. Teman-teman dari RRT ini juga lagi mempersiapkan kemendadakan. Para purnawirawan sudah mempersiapkan kemendadakan itu. Pati adalah pintu pertama untuk kita pahami bahwa satu persoalan lokal bisa jadi urusan nasional. Kenapa? Karena kondisi objektifnya sama. Yaitu harapan daerah untuk diguyur lewat dana-dana pusat tidak diperoleh. Faktanya memang begitu. Udah bertahun-tahun sebetulnya kasus itu. Tetapi begitu arogansi si bupati itu dimunculkan, maka masyarakat Jawa Tengah yang biasanya nerimo berubah menjadi ngamuk. From nerimo to amok. Kondisi ini ada di kita, laten di kita. Sebagai masyarakat yang dihina, disiksa oleh ketidakpastian. Kita disiksa oleh ketidakpastian karena menunggu tadi. Kapan Presiden Jokowi berjarak? Itu namanya siksaan. Nah kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul. Tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalanan. Fakta itu ada di kita. Siapa yang menurunkan Presiden Soeharto? Berapa orang? 20.000 orang mahasiswa duduk di atas Gunung Kura-Kura. Dan Presiden Soeharto mengerti bahwa dia sudah selesai. Itulah antropologi politik kita. Pati itu 10.000 mungkin. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden. Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam
Karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe, dibicarakan tadi oleh Gen Z itu, yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Terima kasih Mas Hersu. Selamat malam, salam sejahtera. Kita berharap bahwa Prabowo dapat menyelesaikan sampai 2029. Pertanyaannya, benar apa tidak bahwa Prabowo bisa menyelesaikan sampai 2029? Bukan karena aktivis, bukan karena pemberontakan, tetapi karena faktor ekonomi yang semakin melemah. Fenomena Pati menaikkan pajak PBB yang diikuti, yang disertai dengan beberapa kabupaten lainnya, Banyuwangi, Jombang, Cirebon, dan sebagainya. Ini jangan dilihat sebagai fenomena daerah. Ini adalah cerminan bahwa kita sudah masuk krisis fiskal. Awal Februari, Sri Mulyani sudah tahu bahwa akan ada krisis di dalam kita punya keuangan. Oleh karena itu, pada awal Februari, Sri Mulyani mengatakan, dengan pertama adalah memotong transfer ke daerah sebesar 50 triliun dan kemudian diikuti dengan yang lainnya. Jadi transfer ke daerah ini dengan sengaja krisis fiskal pusat diserahkan kepada daerah. Lalu kemudian Sri Mulyani mengatakan daerah kalau bisa cari uang sendiri. Bagaimana daerah bisa mencari uang sendiri? PAD itu yang paling besar cuma PBB. Dan mungkin pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu yang gampang, yang mudah sekali untuk mengisi kas negara. Agar bisa memenuhi operasional dari pemerintahan daerah, maka dinaikkanlah pajak daerah, pajak bumi dan bangunan. Tapi pertanyaannya, bahwa menaikkan pajak bumi dan bangunan kita bisa mengerti. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai 250%? Kenapa sampai 400%? Kenapa bisa sampai 1000%? Ini tidak normal. Dan ini terjadi hampir di banyak daerah. Jadi saya menduga bahwa di sini ada penggebosan. Bahwa di sini ada kesengajaan. Bahwa dipicu daerah itu ada kerusuhan atau setidak-tidaknya ketidakstabilan untuk memicu kegaduhan-kegaduhan yang sudah terjadi di Kabupaten Pati. Per Juni 2025, semester pertama, penerimaan negara kita perpajakan cuma 895 triliun. Pembayaran bunga pinjaman 398 triliun. Artinya apa? Artinya 40% dari penerimaan perpajakan untuk bayar bunga. Ini akibat 10 tahun Jokowi dengan utang yang sangat ugal-ugalan. Dengan rasio pajak, dengan beban bunga 40%, tidak mungkin bisa survive. APBN atau fiskal kita tidak mungkin bisa survive. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat fenomena daerah ini harus diwaspadai benar-benar. Bang Syaganda, ingat bahwa ini adalah ada satu juga setting juga. Ya, jadi mengendarai krisis fiskal untuk kepentingan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Yang kedua, yaitu moneter. Utang Indonesia, utang luar negeri Indonesia
itu semakin lama semakin besar dan dimotori oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Kenaikan utang luar negeri Bank Indonesia dalam 5 tahun naik 950%. Dari 2,8 triliun menjadi sekarang ini hampir 28 triliun. Ekonomi Indonesia swasta sudah tidak dipercaya. BUMN sudah tidak dipercaya. Malah utang luar negeri dari BUMN berkurang. Dan di switch oleh karena itu Bank Indonesia masuk ke pasar valuta utang luar negeri. Bank Indonesia dan pemerintah. Kenaikan utang luar negeri sangat luar biasa dan menekan kurs rupiah. Jadi kurs rupiah ini hanya tergantung dari, bahasa saya adalah doping dari utang luar negeri. Ketika utang luar negeri terhenti, rupiah pasti kolaps. Dan dengan adanya krisis fiskal ini akan bersinergi dengan nantinya akan ada krisis moneter. Dan kalau krisis moneter ini sampai terjadi, krisis moneter adalah ketika investor asing menahan utangnya tidak masuk lagi atau bahkan menarik utangnya ke luar negeri, ke negara asalnya. Dan di situ niscaya akan terjadi krisis valuta, krisis moneter, dan berkembang menjadi krisis ekonomi. Kapan itu akan terjadi? Bisa mendadak. Krisis fiskal sudah terjadi tahun ini, krisis moneter bisa saja terjadi tahun depan. Dan kalau berkembang itu, ini akan cepat sekali. Bagaimana solusinya? Saya tidak berpretensi untuk bisa memberikan solusi. Tapi satu hal adalah solusi yang sudah pasti, ya jauhkanlah Prabowo, kubu Jokowi itu dan serta antek-anteknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Gatot, Pak Romad Wahab, yang nangkap saya dulu Mas, zaman Orde Baru, Pak Purnomo, Jenderal Purnomo, sekarang dekat sama saya, Pak Tiasno, ya. Pak Lanyala, yang berjuang sama saya dan Rocky Gerung, membuat poros perubahan di tempat Mudrik Sangido, Al-Fatihah untuk Mudrik Sangido. Jadi banyak pejuang-pejuang yang mendirikan kami ini, ada yang ditahan, ada yang meninggal juga seperti Pak Mudrik dan lain-lainnya. Kita mudah-mudahan tetap teguh. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, saya itu sekitar bulan Juni tahun lalu itu saya bilang sama Jumhur, Jum, lu atur gua mau ketemu Dasko. Akhirnya saya diatur sama Jumhur ketemu Dasko. Dasko itu temannya Jumhur waktu kecil. Dia sama-sama di komplek Bapindo. Kenapa? Karena saya mau berdialog dengan Prabowo. Bukan mau berdialog dengan Dasko saja, tapi dengan Prabowo karena saya meyakini bahwa Prabowo ini bukan Jokowi. Ini dulu yang sebenarnya yang saya alami sekarang, supaya saya melihat kami ini ke depan tuh mungkin bisa ada perspektif yang lain. Ya bahwa cita-citanya sama, 8 tuntutannya sama, tapi strateginya mungkin beda karena yang kita lihat sekarang ini ya, terutama ketika Prabowo melakukan satu tindakan yang sangat menyakitkan Jokowi ya, ketika dia membuat abolisi dan amnesti terhadap Hasto dan terhadap Tom Lembong, itu yang disebut Rocky Gerung sebagai salah satu bagian dari radical break. Karena radical break yang besar juga masih ada tentunya, tapi itu juga bagian dari radical break, memutus mata rantai di mana Jokowi minta Hasto dan Lembong, kita tahu ya, kita dengar-dengar dia minta dihukum berat, tapi kemudian Prabowo memberikan abolisi dan amnesti. Ini penting buat kita untuk melihat bahwa Prabowo dalam perspektif yang berbeda. Nah, bisa jadi Prabowo ini bukan Prabowo yang 15 tahun lalu yang kita dukung sepenuh hati ya, tapi Prabowo yang makin menua. Ini mohon maaf Bapak Ibu-ibu yang makin menua, karena saya baru nanya sama Dr. Hariman Siregar,
sekitar 3 minggu lalu, apa sih Bang orang tua tuh gimana? Kalau orang udah di atas 70 tahun kan, otaknya mengecil kata Hariman. Itu bukan ini, itu kedokteran. 74, 75 dia lebih tua dari Prabowo 1 tahun. Jadi ketika otak mengecil mengkerut itu alamiah. Bisa salah. Oh iya. Nah, tapi ketika otak mengecil itu, katanya orang menjadi sedikit penakut. Jadi kalau 15 tahun lalu, bayangan saya, ketika perundingan Indonesia-Amerika, ya Prabowo itu pasti akan melawan Donald Trump. Kita dikasih 19% lawan 0%. Tapi ini mungkin sekarang karena dia makin menua, ya dia juga sedikit agak penakut. Nah problemnya tapi apakah orang yang sedikit agak penakut ini tidak perlu kita bela bersama-sama dia untuk menyingkirkan oligarki-oligarki itu. Karena tanda-tanda dia menyingkirkan oligarki itu ada. Misalkan Reja Khalid yang nggak pernah disentuh jadi kabur ke luar negeri jadi pesakitan. Ya, kemudian kasus yang besar-besar juga dihukum berat. Jadi kalau teman saya yang ahli Jawa kemarin cerita sama saya, waktu saya di rumah Profesor Sri Edi Suasono, dibahaslah tentang bagaimana Prabowo dalam wayang Jawa. Ternyata dia itu bukan Romo, dia Hanoman Obong katanya. Dia kerjanya memang buat ngaco aja semua. Ya kan? Nah memang semua dikacau-kacauin sama Prabowo. Sekarang isunya itu kemarin BCA mau diambil 50% sahamnya coba. Ya bapak-bapak ibu-ibu lihat kan berita terbaru itu PKB meminta kepada Prabowo untuk mengambil alih kekayaan BCA 50% sahamnya. Nah ini kan semua bakal ada kekacauan ke depan. Nah kita bersama Prabowo membuat kekacauan ini. Asik kan kami kan. Harapan saya ke depan kalau bisa supaya menata ulang lagi. Nah jadi kita ini usul saya karena saya ikut mendirikan kami dengan risiko di penjara dan lain-lain. Saya melihat bahwa di sinilah sumber daripada orang-orang benar yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Ya, jadi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu benar orangnya ada di sini semua. Nah problemnya strateginya gimana? Ya, kan di sini banyak yang punya interseksi dengan Prabowo. Ya, dalam berapa kali pertemuan kecil yang kemudian sampai ke kuping saya, misalkan Prabowo bersama wartawan, Prabowo bersama 80 orang presidential fellowship apa segala. Prabowo menggerutuk gini, itu kurang ajar tuh Rocky Gerung dia bilang. Tiap hari begitu terus dia bilang. Nggak ada habis-habisnya di podcast terus, hantam kita terus. Kata Prabowo tentang Rocky Gerung. Gue bilang, Prabowo maksudnya apa tuh Rok? Ya rindu sama gue. Kata Rocky, iya kan bener. Iya kan bener. Saya waktu mau ke Kompas TV, kemarin ada yang telepon saya. Ya nggak saya sebut namanya lah. Bang Presiden minta abang agak-agak turun bang, jangan gasnya terlalu kenceng. Nyikat Jokowi gitu loh. Jadi artinya kita ini yang dilihat Prabowo. Prabowo insya Allah ngelihat kita semua. Yakin saya. Ya, hampir semua podcast yang ada Repli Harun, yang ada Edi Junedi apa semua ini dilihat sama Prabowo. Artinya kita meskipun kita berseberangan sama Prabowo atau belum merapat, kita tuh punya punya kemampuan untuk memberikan sesuatu, memberikan pendapat, memberikan influence. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kita bersatu dengan pikiran, tulisan dan lain-lain ini, cita-citanya kami menyelamatkan Indonesia, menghancurkan oligarki dan lain bisa kita titipkan kepada Presiden untuk dia lebih berani, ya walaupun udah mengecil otaknya, tapi kita kipas terus supaya makin berani, supaya apa? Supaya dia bisa melawan seluruh oligarki dan peninggalan masa lalu itu terjadi. Ada info dari teman saya, teman jauh lah itu. Dia bilang Luhut udah 3 bulan minta waktu ketemu, nggak dikasih sampai sekarang. Sama Prabowo, artinya kan rejim Luhutnya udah hilang. Ini kan alhamdulillah juga buat kita. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.